Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dari kelas 7 FPGSD. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran IPA dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ika Hananik, MPD. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 1, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 1. Hakikat sains atau IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Hakikat IPA atau sains ini cukup penting dalam dimensi proses ilmiah. Intinya, bahwa siswa dalam belajar IPA bukan belajar hafalan konsep, melainkan belajar menemukan suatu hal melalui proses sains. Hakikat sains merupakan jembatan bagi para siswa untuk mengungkap dan memahami realistis alam. Pendekatan yang saya gunakan yaitu scientific, strategi pembelajarannya menggunakan discovery learning, metode pembelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu picture and picture dan juga talking stick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa anak-anak ibu. Apakah hari ini ada yang tidak dapat berhadir di kelas? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah kalau semua anak-anak ibu sehat dan dapat berhadir di sekolah pada hari ini. Nah, karena kita diberi kesehatan hingga saat ini, maka ada baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, sekarang siapa yang ingin memimpin doa? Ya Wahyu, silahkan maju ke depan. Amin. Terima kasih kepada Wahyu, silahkan kembali ke tempat duduknya. Semoga dengan berdoa tadi kita semua dapat memperoleh berkah dalam pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ya dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Ayo berdiri semua. Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dengan bernyanyi lagu nasional tadi, Ibu berharap anak-anak Ibu akan menjadi pemuda dan pemudi terbaik bagi bangsa ini. Karena generasi penerus yang akan meneruskan bangsa ini adalah kalian semua. Untuk itu, kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan agar memudahkan kita di masa depan. Seperti biasa, kita akan membaca kitab suci masing-masing selama 10 menit. Sekarang kalian sudah siap untuk belajar bersama Ibu? Nah, karena sudah siap, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk menyiapkan buku serta alat tulisnya. Sekalian bisa dicek ya, apakah masih ada kotoran di samping kiri, kanan, atau belakang tempat duduk kalian. Silakan dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Ibu ingin bertanya, siapa di antara anak-anak Ibu yang masih mengingat pembelajaran kemarin? Ya, apa itu Maya? Wah, benar sekali Maya jawabannya. Kemarin kita mempelajari tentang macam-macam gaya, seperti gaya dorong, dan sudah kita praktikkan bersama juga ya. Nah, hari ini kita akan berpindah materi pembahasan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam
dan kelestarian sumber daya alam. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran di tema sebelumnya, jadi kalian jangan sampai melupakan tema sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kita dapat memahami, menganalisis, menjelaskan, mencoba percobaan sederhana, dan menyelesaikan pertanyaan terkait pentingnya menjaga keseimbangan alam serta kelestarian sumber daya alam. Penilaian yang Ibu lakukan juga nanti bervariasi, baik berkelompok maupun individu. Nanti di setiap kesempatan, anak-anak harus aktif ya. Tentu Ibu akan memberikan nilai tambah. Baiklah, agar lebih menambah semangat dalam memulai pembelajaran, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Karena siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, sudah bersemangat sekali ya kalian. Baiklah. Jika begitu, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak ibu nantinya membawa sebuah media percobaan sederhana untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan apa yang Ibu bawa. Ibu membawa tanaman hias dari depan kelas kita tadi. Nah, seperti yang diketahui, tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Karena tanaman memberikan banyak manfaat, maka kita sudah seharusnya menjaga kelestarian dari tanaman tersebut. Hal yang kita lakukan ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga dan melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita. Karena kita menanam dan merawat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah ini. Selain itu, kalian juga pasti menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan rumah kalian, kan? Oke, coba bayangkan. Andai saja tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita tidak dilakukan pelestarian, maka apa yang akan terjadi? Iya, betul sekali anak-anak. Tanaman-tanaman tersebut akan rusak, bahkan bisa saja menghilang dari kehidupan ini. Dan tentu saja akan membuat makhluk hidup lainnya, termasuk manusia, berada dalam kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, agar kalian lebih memahami pembahasan ini, mari kita bersama-sama membaca teks bacaan pada halaman 7. Kemudian kalian langsung kerjakan ya soal-soal yang ada di bawahnya. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk menyelesaikannya. Iya Risma, kita mengerjakannya langsung di buku catatan tema ya. Nanti setelah selesai, Ibu akan minta beberapa orang untuk membacakan jawabannya. Dan yang lainnya, silakan menyamakan jawaban yang sudah disampaikan, apakah jawaban kalian sama atau berbeda. Jika benar, kalian beri tanda checklist atau benar seperti itu. Dan jika salah, maka kalian beri tanda silang. Mengerti anak-anak? Jika ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan saja kepada Ibu. Ya Tina, di bagian mana nak tidak mengertinya? Begini ya Tina, sekalian Ibu jelaskan ke teman-teman semuanya. Pada pertanyaan nomor 4, kalian bisa menggambarkan salah satu tokoh yang ada di dalam teks bacaan. Misalkan, kalian ingin menggambar Kupi. Nah, maka kalian menggambar kepiting kecil sebagai tokoh utama dari teks bacaan tersebut. Kalian tahu kan anak-anak, Kupi tadi itu hewan apa? Iya, betul sekali anak-anak. Ibu takutnya kalian lupa bahwa Kupi adalah seekor kepiting kecil. Kemudian setelah kalian gambarkan, di nomor 5, kalian dapat memastikan gambaran yang kalian buat apakah sama atau tidak dengan teman sebangku kalian. Jika berbeda, maka kalian dapat saling memperhatikan gambar satu sama lain, dan jika sama, tidak apa-apa, karena mungkin walaupun gambaran kalian sama, tapi makna dari gambaran kalian bisa saja berbeda. Oke, baiklah, karena waktu sudah berlalu selama 10 menit, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua?
Wah, hebat sekali anak-anak ibu dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Baiklah, untuk memilih anak yang mempresentasikan, tidak menyampaikan jawabannya, ibu akan bermain dengan tongkat talking stick. Ibu kelompok di belakang. Talking stick ini, oke. Jadi begini anak-anak, ibu mempunyai satu buah tongkat. Nanti akan kalian sampaikan ke teman di sebelah kalian secara berurutan. Seperti ini ya, sampai ke belakang nanti. Kemudian kita akan bermain ini sekaligus diiringi dengan lagu Ampar-Ampar Pisang yang kita nyanyikan bersama. Jika ibu bilang berhenti, maka anak ibu yang memegang tongkat terakhir akan maju ke depan dan menyampaikan jawabannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dimengerti? Apakah sudah siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Oke, berhenti. Iya. Silahkan kepada Fatmah maju ke depan karena kamu orang terakhir yang memegang tongkat ini. Silahkan disampaikan hasil jawaban nomor 1. Ya, benar sekali Fatmah. Yang tinggal di hutan bakau adalah teman-teman dari Kupi. Karena Kupi dan ayahnya adalah kepiting yang tinggal di pantai. Jadi Kupi dan ayahnya tidak termasuk hewan yang ada di hutan bakau tersebut. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih banyak kepada Fatmah. Silahkan kembali ke tempat duduk dan beri tepuk tangan untuk Fatmah. Oke, kita lanjutkan ya. 1, 2, 3. Berhenti. Ya, tongkatnya berhenti di tempat Ririn. Silakan maju ke depan dan sampaikan jawaban nomor 2. Wah, benar sekali jawaban Ririn. Jawabannya dapat diketahui dalam teks. Ketika Kupi dan ayahnya yang selalu menunggu ombak membawa mereka kembali ke hutan bakau untuk bermain, maka jawabannya adalah bermain karena mereka bermain di hutan bakau tersebut. Silakan kembali ke tempat duduk dan beri tepuk tangan untuk Ririn. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini yang terakhir ya anak-anak. Siapakah yang beruntung? Kita mulai ya dari sebelah sini. 1, 2, 3. Berhenti. Iya. Karena tongkatnya berhenti di tempat Siti Lutfia, silakan maju ke depan ya. Sampaikan jawaban nomor 3 beserta gambar yang kamu buat dan apakah itu sama dengan teman sebangkumu. Oke. Wah, jawaban Lutfia benar sekali. Itu merupakan alasan Kupi jadi marah. Selain itu, gambaran anak-anak ibu bervariasi ya. Saat ibu berkeliling tadi juga memperhatikan kalian menggambar tokoh dalam teks bacaan. Kebanyakan dalam satu bangku, kalian menggambar dengan berbeda. Nah, seperti yang dilakukan oleh Lutfia ini. Gambaran kalian juga bagus semua ya. Terima kasih banyak Lutfia. Silahkan kembali ke tempat duduk dan beri tepuk tangan untuk Lutfia. Serta kita semua kan dapat berhasil menjawab semua pertanyaan dengan baik. Oke. Untuk pertanyaan nomor 6, tidak perlu disampaikan karena alasan yang kalian tuliskan, ibu dapat memeriksanya. Karena ibu percaya kalian mempunyai alasan tersendiri mengapa kalian menyampaikan hal tersebut. Nah, karena sudah terjawab semua, ibu minta kepada ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Sembari ketua kelas mengumpulkan, ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dengan jumlah orang satu kelompoknya ada 5 orang. Ya, dari bagian sini ya, kalian berhitung 1 sampai 6. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kayak napas sekali kan dengan jumlah murid di kelas kita? Silakan kalian sesuaikan tempat duduknya ya, karena kita akan melaksanakan diskusi bersama. Jadi kelompok 1 ada di sini, 2 di sana, 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih banyak kepada Fari sudah membantu ibu untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Silakan kembali ke tempat duduk dan kita akan memulai
untuk berdiskusi bersama. Baiklah, jika kalian sudah rapi semua, Ibu ingin menyampaikan lagi bahwa seluruh tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ada beberapa macam tumbuhan yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman bakau yang sering kita jumpai di pesisir pantai, pesisir sungai, pokoknya di pesisir daerah yang terkena gelombang. Tanaman bakau mudah untuk kita kenali, seperti tanaman rambai, tanaman nipah, dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman tersebut sangat mudah untuk kita jumpai di sekitar kita. Untuk itu, kalian dapat membaca teks bacaan mengenai fakta tentang manfaat tanaman bakau yang ada di buku ya, agar kalian dapat dengan mudah menjawab pertanyaan di dalam LKK nanti. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membaca teks semuanya? Selanjutnya, kalian perhatikan video berikut ini agar kalian lebih memahami tentang pentingnya hutan bakau bagi kehidupan. Manfaat tanaman bakau. Teman-teman Smart Point, tanaman bakau ternyata punya banyak manfaat loh. Apa saja ya? Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Menahan rembesan air laut ke darat. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Wah, banyak ya manfaat tanaman bakau. Sampai jumpa teman-teman Smart Point. Nah, karena sudah selesai menonton video tadi, kita akan menonton satu video lagi untuk melaksanakan percobaan sederhana nanti.
Nah, jadi anak-anak, percobaan sederhana ini untuk membuktikan apa yang sudah kalian amati mengenai manfaat hutan bakau, terutama untuk menghalau gelombang laut. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengertikan apa saja yang harus dilakukan dalam percobaan sederhana ini? Jika sudah mengerti, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mengambil LKK, alat, dan bahan untuk percobaan sederhana kita. Sudah teratur ya, jadi jangan sampai ribut. Baiklah, karena sudah semua, dan Ibu yakin kalian memahami materi ini dengan baik, sekarang mari kita coba melakukan percobaan sederhana ini sekaligus menjawab pertanyaan di LKK. Kalian bisa mendiskusikan bersama agar lekas selesai. Jadi dalam waktu bersamaan ya, jadi bisa saja sebagian orang melaksanakan percobaan sederhana dan sebagian lagi menjawab isi dari LKK. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan optimal. Oke, Ibu berikan waktu selama 15 menit ya. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke teman terdekat yang memahaminya atau langsung kepada Ibu. Nah, karena sudah 15 menit berlalu, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah menyelesaikan semua pertanyaan di LKK serta menyelesaikan percobaan sederhana tadi. Baiklah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu akan minta satu perwakilan tiap kelompoknya untuk maju ke depan lagi. Kemudian memilih kertas yang akan Ibu siapkan. Jika kalian mendapatkan gambar bintang, maka kelompok kalianlah yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Baiklah, kepada perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan mengelilingi meja Ibu ya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Oh ya, untuk anak-anak Ibu yang lainnya, silakan dipersiapkan jawaban dari diskusi kalian. Jika kelompok kalian terpilih, kalian langsung maju ke depan dan menyampaikan bersama teman kalian di sini mengenai hasil diskusi itu. Gimana? Sudah siap? Ibu akan taruh kertas-kertas ini di meja dan kalian dapat langsung mengambilnya dengan teratur ya, jangan sampai ribut. Satu orang hanya boleh mengambil satu kertas. Dan nanti kita akan buka bersama-sama, jadi jangan sampai dibuka duluan ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, kita buka bersama ya. Oke, sudah mendapatkan semua, kita buka bersama. Oke, 1, 2, 3. Wah, ternyata perwakilan dari kelompok 4 yang mendapatkan kertas bergambar bintang. Wah, ternyata perwakilan dari kelompok 4 yang mendapatkan kertas bergambar bintang tadi. Maka teman-teman anggota kelompoknya silakan maju ke depan dan langsung menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke, baiklah, kepada kelompok 4, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 4 tadi? Sepertinya banyak ya yang memiliki jawaban berbeda dari yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Namun hal itu bukanlah hal yang salah, karena Ibu tahu kalian memiliki perbedaan pemikiran. Nanti Ibu yang akan menilai jawaban dari kalian, apakah ini benar atau salah. Karena mungkin saja kalian merasa ini tidak benar, padahal itu benar. Jadi, kalian kumpulkan saja nanti jawabannya, kemudian Ibu koreksi dan Ibu berikan nilai, besok akan Ibu serahkan lagi kepada kalian. Jika kalian merasa jawaban kalian satu pembahasan seperti kelompok 4, maka kalian tidak perlu khawatir lagi. Oke, jika berbeda, berarti tunggu keputusan Ibu nanti. Wah, jawaban kelompok 4 tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, anak-anak Ibu memang pintar-pintar sekali ya, karena dapat menjawab dengan baik dan melaksanakan percobaan sederhana tadi dengan baik pula. Karena tadi Ibu saat berkeliling, Ibu melihat kalian dapat melaksanakannya tanpa ada kendala apapun. Iya. Ayo, kita beri tepuk tangan dong untuk teman kita yang sudah berhasil menjawab dengan baik. Nah, karena sudah terjawab semua, Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil diskusinya, kemudian kalian kembali ke tempat duduk semula dan rapikan tempat duduknya juga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk jawaban yang sudah kita
bahas tadi? Wah, sepertinya tidak ada ya. Anak-anak ibu memang pintar-pintar semua, sehingga bisa memahami pembelajaran dengan baik sampai saat ini. Baiklah, karena waktu kita tinggal sebentar, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyampaikannya? Iya, Reno, silahkan disampaikan. Bagus sekali, Reno. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Seperti yang dikatakan Reno tadi, hutan bakau memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Sehingga kita dapat membuktikannya pula melalui percobaan sederhana tadi. Bayangkan saja, jika kita tidak melakukan pelestarian itu tadi, pasti lingkungan sekitar kita juga akan menjadi rusak. Jadi kita harus selalu menjaga kelestarian yang ada di sekitar kita. Ya, baiklah, beri tepuk tangan untuk Reno karena berhasil menyampaikan kesimpulan dengan baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran satu hari ini? Wah, sepertinya tidak ada ya. Anak-anak ibu memang pandai-pandai semua. Untuk pembelajaran besok, silahkan kalian baca terlebih dahulu materi di pembelajaran 2. Kemudian jangan sampai lupa untuk melakukan pekerjaan bersama orang tua. Oke, dengan begitu berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal kita memulai dengan berdoa, maka harus diakhiri dengan berdoa pula. Ya, kepada Ardi silahkan dipimpin. Amin. Terima kasih kepada Ardi. Silahkan kembali ke tempat duduk. Agar mengembalikan semangat kita seperti di awal pembelajaran tadi, mari kita bernyanyi Ampar-ampar pisang secara bersama. Bagaimana? Siap? 1, 2, 3. Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang atau masa depan nantinya. Salah dan hilaf ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.